Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan penjelasan sebelumnya tentang simulasi perkuliahan lab MSDM kelas MJ5D dan MJ5G. Berikut saya coba tunjukkan beberapa template yang bisa kita gunakan dalam nanti penyelesaian diskusi di breakout session. Jadi rencananya pekan depan itu kita akan bekerja di breakout session, ya. Jadi kita bekerja di sini di breakout session untuk menyelesaikan permasalahan diskusi yang sudah saya cantumkan di sini. Ada pertanyaan diskusinya berdasarkan pada video presentasi yang sudah dibuat oleh teman-teman Anda. Jadi ada waktu, insya Allah untuk kelas MJ5D itu dari 10.30 sampai dengan jam 11.15 bekerja dalam breakout session, dan karena hanya 45 menit maka pastikan bahwa teman-teman sudah menyimak video Flipgrid-nya, kemudian juga sebelumnya sudah mengetahui apa yang perlu di-highlight ya terkait materi yang dipresentasikan oleh kelompok. Nah, setelah itu masuk ke breakout session, Anda harus bisa membagi waktu dan berbagi tugas. Nanti sambil di breakout session masing-masing mengerjakan ini ya, tim satu misalnya di ruang satu semua bekerja di sini ya, nanti berbagi tugas. Misalnya kalau saran saya di 10 menit pertama masing-masing 10 mahasiswa ya di dalam satu ruangan itu bisa bersama-sama brainstorming ya, misalnya ada yang saya ngasih nama ya, karena besok kan temanya saya tentukan dulu, misalnya temanya tentang tanaman gitu ya, maka ada yang mungkin menyebutkan tentang teratai misalnya ya, atau mungkin ada yang menyebutkan memilih tentang pohon, misalnya pohon apa ya, pohon tebu ya misalnya ya. Jadi kemudian filosofinya seperti apa. Jadi ini salah satunya. Jadi Anda langsung aja punya usulan posting dalam bentuk post-it di sini ya. Tapi teman-teman yang tidak bisa mengakses Miro juga tidak apa-apa, tetap bisa menggunakan fasilitas chat yang ada di Google Meet. Nah, tapi kalau sudah begitu ya, masing-masing menempelkan idenya, kemudian didiskusikan, kemudian nanti bisa juga Anda mungkin mana yang setuju gitu ya, misalnya yang like, kasih like begini, yang like berapa orang, itu juga kan bisa ya, ini gunakan emoji, kemudian klik, nanti kalau ada yang paling banyak itu yang dipilih gitu ya. Setelah mungkin ini cukup waktu 5-10 menit untuk menentukan. Setelah ditentukan, kemudian dari kelas juga ada yang kemudian mencoba ini ya, menjadi pemimpinnya atau menjadi koordinatornya gitu. Nah, misalnya sudah ditentukan ini yang dipilih, maka yang lainnya dihapuskan gitu. Kemudian membuat filosofinya apa? Ini filosofi dari teratai gitu ya. Maka yang mungkin bisa menugaskan 2 atau 3 mahasiswa untuk menyelesaikan bagian ini, mencari filosofinya, mempostingnya di grup dan sebagainya. Sementara yang lain, teman-teman yang lain fokus di membuat jawaban ini. Nanti kalau teman-teman yang bertugas di template 1 ini, di bot 1 sudah selesai, kemudian bisa bergabung, berbagi tugas lagi, membantu teman-teman yang lain di sini, sehingga waktunya nanti bisa lebih efektif gitu ya. Semua dulu bekerja di sini, berbagi tugas, nanti saling membantu. Yang selesai kemudian bergabung di bot teman-teman yang belum selesai gitu ya, saling posting, atau yang punya boleh posting. Kemudian nanti tadi setelah ada beberapa mungkin catatan di sini, kemudian bisa dikumpulkan, bisa ditentukan, dipilih mana yang disepakati, mana yang baik. Sekali lagi kita bisa menggunakan post-it, bisa dirubah-rubah warnanya ya, bisa dibesar kecilkan ukurannya. Tapi dengan menggunakan post-it ini nanti huruf akan menyesuaikan. Jadi misalnya di sini misalnya pelatihan, misalnya ya, e-learning menggunakan berbagai
platform yang misalnya yang dikembangkan oleh Sido Muncul ini misalnya gitu ya, ini dia akan menyesuaikan hurufnya. Jadi nggak usah khawatir akan tertutup, tulisannya semua akan terlihat, hanya mungkin kalau kita perlu besarkan bisa dibesarkan. Ini contoh saja seperti ini. Nah, kemudian kalau semua sudah terisi dalam waktu tadi ya 45 menit, bisa kemudian saling berdiskusi, menentukan mana jawaban yang terbaik gitu ya, ada yang mungkin menambahkan dan sebagainya. Sehingga nanti kalau udah selesai seperti ini, saatnya presentasi ya, Anda masuk ke 1145 itu masuk ke ruang pembahasan. Ini sebenarnya bisa langsung dipresentasikan gitu. Dipresentasikan caranya dengan Anda gunakan ini presentation mode. Jadi yang ada tanda ini ya, tanda seperti apa ini untuk play. Jadi presentation mode, Anda klik ya, nanti mulai dari sini nama tim, kemudian ada praktek MSTM yang mendukung visi misi seperti apa. Ini juga bisa di zoom in zoom out tetepan ya, dari sini bisa di zoom in zoom out, tapi ini bisa lebih tadi ya mengcapture, karena ini pakai frame namanya, kapan-kapan saya ajarkan. Frame ini membantu untuk kita melakukan presentasi. Jadi ini praktek MSTM unggulannya apa ya, kemudian materi yang kurang relevan apa dan sebagainya. Nanti di sini ya post it dari hasil teman-teman mengisikan itu ya. Kemudian saya juga akan meminta Anda untuk lakukan kerja kreatif sedikit, kerja kreatif. Jadi nanti setelah dipresentasikan gitu ya, kan berarti nggak usah diposting di Padlet karena Anda sudah punya dokumentasi ini ya. Ini menjadi dokumentasi kegiatannya atau masukan-masukan dari Anda ini nanti bisa digunakan oleh kelompok Sido Muncul untuk memperbaiki tugas-tugasnya. Jadi sudah terpost di sini, sudah diposting di Miro. Sekarang tugas Anda nanti setelah di luar kelas adalah melakukan ini, kerjaan kreatif. Jadi Anda bisa melakukan gitu. Jadi dengan menggunakan icon finder ini misalnya Anda klikkan misalnya itu plants ya, tanaman, karena ini memang harus pakai bahasa Inggris. Anda klik tanaman kemudian dibahasa Inggriskan misalnya. Ini nanti bisa kita gunakan begini. Kemudian sekali lagi kalau Miro itu ada zoom in zoom out. Begini ya. Nah, ini bisa kalau ditempel dari icon finder ini, dicari tadi ya, dicari misalnya tanaman atau flower atau apa pakai bahasa Inggris gitu, atau fruit ya. Kemudian kalau sudah ketemu kita ambil di sini, bisa kita gandakan dengan Ctrl D, bisa kita tempelkan gini, dekatkan misalnya. Kemudian kalau kita blok, tekan Shift, kemudian di drag begini. Nah, kemudian ini di grup, namanya grup, di grup, maka ini juga bisa kita gandakan begini ya, misalnya ini sekedar contoh saja. Jadi Anda bisa kemudian mencoba untuk memberikan kreasi sedikit terhadap ini botnya masing-masing kelompok. Setelah itu nanti kita akan di pertemuan berikutnya kita akan memilih mana yang paling menarik gitu. Itu ya, ada sedikit kompetisi untuk bot yang paling menarik gitu. Jadi ini juga bisa diganti karena ininya ya, mungkin sesuai dengan temanya. Ini bisa dihapus, di delete, kemudian dicarikan lagi yang icon finder yang lain. Jadi intinya jangan sama dengan yang lain. Masing-masing nanti botnya ini berbeda. Anda gunakan diantaranya untuk beberapa fitur yang mungkin bisa mulai saya tambahkan adalah fitur icon finder ini ya, bisa Anda tampilkan di sini. Itu saya kira itu dari saya. Kalau kita menggunakan ini hasilnya akan langsung bisa dipresentasikan. Jadi bekerja di dalam breakout session, kemudian masing-masing juga bisa langsung posting, atau temannya kalau temannya tidak bisa akses ke Miro karena 1-2 hal, maka teman yang dalam satu kelompok bisa kemudian juga mengisikan, karena ini adalah pekerjaan tim. Nanti nilainya adalah nilai tim di samping memang individualnya juga ada. Saya kira begitu. Akhir kata, semoga yang sedikit ini ada manfaatnya.
saya tutup, saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.